Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari, sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 4 Februari 2026, tertulis dalam kitab Esra pasal 1 ayat 3. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Manang ise sian hamu sian sadok bang sonai sai didongani debatana ma ibana asa nakok tu Yerusalem na di tanah Juda asa di pajongjong joro ni Jahoba debatani Israel ibana do debata namian di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah saudara merasa hidup seperti terbuang? Bukan secara fisik, tetapi secara rohani. Kita tetap beribadah, tetap menjalani rutinitas, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Ada kelelahan, ada kekecewaan, bahkan mungkin dosa yang membuat kita merasa tidak layak lagi di hadapan Tuhan Allah. Situasi seperti itulah yang dialami bangsa Israel. Mereka hidup dalam pembuangan di Babel, di negeri asing, jauh dari Yerusalem, jauh dari bait Allah, jauh dari pusat ibadah mereka. Banyak dari mereka yang memang nyaman secara finansial, yang membuat mereka enggan kembali ke Yerusalem. Tetapi Tuhan Allah menggerakkan Raja Kores, Raja Persia yang sudah menaklukkan Babel, untuk menggerakkan umat Israel kembali ke Yerusalem untuk membangun rumah Tuhan. Dari nas ini, sahabatku semua, kita dapat merefleksikannya dalam kehidupan kita, supaya kita tetap fokus pada tujuan iman kita. Mungkin saja zona nyaman hidup kita telah menggeser fokus iman kita saat ini, sebagaimana umat Israel di Babel yang sebagian sudah melupakan untuk pulang ke Yerusalem. Pastikan bahwa Tuhan masih merindukan kita untuk memenuhi panggilannya untuk misi yang sudah ditentukannya. Dan maksud Tuhan itu bisa saja dinyatakannya dengan cara yang unik. Sama seperti Dia menggerakkan Raja Kores yang tidak mengenal Allah itu, yang bukan orang Israel, tetapi justru dipakai Tuhan untuk membuka jalan pemulihan agar umatnya kembali ke Yerusalem. Sahabatku, jangan berpikir bahwa pemulihan harus datang dari orang-orang yang kita anggap rohani, dari gereja, atau dari situasi yang ideal menurut ukuran kita. Tuhan berdaulat penuh atas siapapun dan atas apapun untuk misinya. Sahabatku, jika saat ini di antara kita ada yang merasa terjebak atau terkurung dalam situasi yang jauh dari Tuhan, ingatlah, Tuhan sedang bekerja untuk mengembalikan kita kembali kepada tujuan semula dengan caranya sendiri. Kemudian, sahabatku semua, panggilan Allah itu sifatnya pribadi. Dicatat dalam ayat kita hari ini, siapa di antara kamu dari umatnya? Sebuah undangan dan kesempatan yang terbuka untuk semua, tetapi keputusan harus diambil secara pribadi. Hari ini Tuhan juga bertanya kepada kita, siapa di antara kamu yang mau bangkit? Mau atau tidak, itu adalah keputusan pribadi kita. Secara iman, ini adalah seruan untuk dengan sukarela kembali kepada Tuhan. Maka sahabatku, tentukanlah sikapmu, karena Tuhan menjamin dengan penyertaannya untuk selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.